mari kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau Allah Bapa yang memberkati kami. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Bapa di sorga, kami akan mendengarkan firman-Mu. Terpujilah Engkau, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, nats firman Tuhan yang memberkati kita pada hari ini tertulis di dalam Markus pasal yang ke-16 ayat 15. Dikatakan, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Demikian firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, memang sangat sulit untuk mempercayai bahwa ada orang yang bisa bangkit dari kematian setelah 3 hari dikubur. Hal inilah yang dialami oleh murid-murid Yesus ketika mereka sangat sulit untuk percaya ketika Yesus telah bangkit dari kematian. Ketika Yesus menampakkan dirinya kepada mereka supaya para murid-murid itu percaya, Yesus menegur mereka, lalu mereka percaya. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, jadi jelas kita lihat di dalam nats ini bahwa salah satu syarat untuk diutus oleh Tuhan seperti yang dikatakan oleh nas ini adalah yaitu harus percaya. Seperti Yesus yang mengutus murid-muridnya. Ketika murid-murid itu sudah percaya dari melihat bahwa Yesus itu telah bangkit dari kematiannya, maka mereka diutus. Percaya, maka diutus. Demikian juga kita kepada orang Kristen atau orang-orang pengikut Yesus. Kita adalah orang-orang percaya. Kita sudah percaya, lalu kita pun diutus oleh Yesus. Dikatakan pergilah. Artinya, ketika Yesus mengatakan pergilah di dalam memberitakan Injil, bahwa siapapun yang menjadi pengikut Yesus, yang percaya kepada Yesus, harus bergerak, harus pergi memberitakan Injil atau menunjukkan sikap sebagai orang Kristen, supaya berkat atau anugerah tidak hanya kita yang menerimanya, tetapi semakin banyak orang yang menerima anugerah dari Yesus, anugerah keselamatan yang diberikan Yesus kepada umat manusia. Maka karena itu orang percaya harus bergerak. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, perintah Yesus di dalam nats ini atau yang biasa juga kita sebut sebagai amanat agung, dikatakan pergilah juga harus dipahami bahwa Injil tidak hanya diberitakan saja. Ya, tidak hanya diberitakan. Ketika kita mengimani Injil, memberitakan Injil, tetapi juga harus hidup menurut Injil itu. Yaitu Injil yang telah kita terima dari Tuhan Yesus Kristus. Dengan kata lain, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak hanya sekedar memberitakan Injil, namun juga harus berjalan dan hidup yang dipenuhi oleh Yesus Kristus. Sebagaimana orang bisa percaya dengan Injil yang kita wartakan, maka kita pun harus hidup sesuai Injil, sehingga orang yang mendengarkan berita Injil dapat melihat kita, dapat meneladani Yesus dari sikap dan perbuatan kita yang menunjukkan sikap atau Injil yang diajarkan oleh Yesus Kristus kepada kita. Maka marilah kita hidup senantiasa seturut dengan kehendak Kristus, memberitakan
Injil. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah kami dengarkan. Jadikanlah kami Tuhan sebagai orang-orang yang percaya, yang memberitakan Injil-Mu dan melakukan Injil itu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita sekalian. Amin.